Halo, selamat datang di Kongkonya TV. Kembali lagi gue kasih update tentang perseteruan di klub Manchester United ya, antara Maguire sekarang dengan Ronaldo. Tapi sebelum itu gue pengen kasih update dulu tentang beberapa pemain kita yang lagi di loan keluar ya. Kelihatannya mereka performa cukup bagus ya, Martial dan Donny van de Beek ya. Martial memberikan gol pertamanya untuk Sevilla ya pas lawan Zagreb kemarin ya di Europa League. Jadi 3-1 kalau nggak salah Sevilla menang, dan kelihatannya Lopetegui sama Monchi sangat senang dengan performanya Martial lah sekarang ini ya. Jadi nggak ada buy option untuk Martial, ingat, cuman dia bilang pengen fokus sama Sevilla dan lihat gimana gitu nantinya ya. Dan gue bilang sih semoga aja Martial nggak keluar, karena gimana pun juga kita bakal krisis striker, kita perlu Martial gitu loh ya, minimal sebagai pemain rotasi lah ya, bukan sebagai cadangan 100%. Jadi semoga aja dia menemukan formnya dia kembali di Sevilla ya. Dan juga yang kedua adalah dari Van de Beek ya kan, dan nampaknya Lampard ya cukup senang dengan performanya dia. Sebenarnya kan pas awal-awal kan dia nggak dimainin kan ya, jadi game pertamanya Lampard dia cuma jadi cadangan ya, main di menit 60. Cukup deg-degan gue ya, takutnya Danny Van de Beek dikena PHP lagi sama Lampard gitu kan ya. Ternyata enggak ya, kalau Lampard bilang dia senang banget sama impactnya Donny van de Beek ya. Dia punya fitness sama game sharpness tuh itu top player, dia bilang gitu ya. Jadi gue sih tetap berharap van de Beek juga ya bisa lah dapat tempat starting di Everton ya, karena ini penting banget. Everton kan isinya juga, dia kan harus kompetisi gitu kan, lawan Dokor sama Alan kan di sebagai nomor 6. Kalau nomor 10 mungkin dia harus ngelawan siapa ya, ngelawan si Ali kali ya, Dele Ali, sama 10-nya si Everton siapa ya, Goodmanson kali ya, atau siapa ya, gue lupa namanya. Tapi intinya sih dia harus fight tempat gitu loh ya. Dan semoga aja sih dia dapat lah gitu loh ya, dia bisa main terus ya kan, karena nggak ada buy option juga untuk Van de Beek, dia akan balik setelah loan. Jadi kita perlu banget ya Martial sama Van de Beek itu gacor di Sevilla dan juga di Everton ya, biar balik ke kita udah ready untuk fight gitu ya. Karena seyakin-yakinnya nanti tanpa Pogba, tanpa Cavani ya kan, kita perlu pemain gitu loh. Kita perlu pemain, 100% perlu pemain ya. Jadi semoga mereka balik lagi formnya dan bisa menunjukkan kalau mereka itu punya kelas gitu loh. Ya, punya kelas. Ya kita tahu lah mereka punya kelas, cuman mereka jarang dapat kesempatan aja permasalahannya ya. Jadi itu dari dua ini. Sekarang kita pengen ngomongin tentang Maguire sama Ronaldo ya. Jadi kemarin gue udah bikin berita ya kan, video berita kalau Manchester United lagi pecah ya antara kubu Maguire sama kubu Ronaldo ya. Sekali lagi gue bilang, berita-berita kayak gini jangan dianggap 100% benar ya, pasti ada faktor clickbait sama rumornya. Cuman gue melihat ini berita kayak begini udah cukup konsisten diomongin ya di beritanya Manchester United gitu, di beritanya Inggris, sorry ya, di beritanya Inggris sudah cukup konsisten. Gue nggak tahu kebenarannya seperti apa. Tapi kalau kita pikir cara logikanya aja ya, kita ngomong logikanya aja, berapa persen sih ini benar gitu kan, nih berita atau rumor seperti ini. Menurut gue sih ada kemungkinan benar gitu, ada kemungkinan besar kalau ini benar. Karena gimana pun juga ya, Ronaldo seorang legend ya. Kita tahu Ronaldo udah sering main dimanapun juga, benar di Real Madrid dia main dengan world class semua, benar nggak? Ya, striker world class ya, dia main sama Sergio Ramos, benar nggak, di Real Madrid ya kan, sama Ferran juga lah, tapi Ferran kan udah di Manchester United ya kan. Jadi dia tahu gitu loh ya, dia tahu ya, dia tahu back berkelas, back world class itu seperti apa, dia tahu ya kan. Di Juventus dia main bareng Chiellini ya kan, benar nggak. Jadi intinya dia tahu lah gitu loh ya, kalau misalnya Maguire tuh lemah ya. Bahkan bangsanya Chiellini aja itu lebih ada pace daripada dia, lebih pinter lah ya, maupun umurnya udah 36, 37, jauh lebih berkualitas daripada Maguire gitu. Jadi itu yang bisa dilihat Ronaldo kan. Dari segi itu pun gue bisa lihat gitu loh, apalagi Ronaldo yang bilang sendiri ya kan, dia nggak bisa terima average ya, dia nggak bisa terima tuh performa average, dia nggak bisa terima. Makanya kalau gue bilang ini rumor bener atau enggak, ada kemungkinan benar tuh, bisa banget ya, karena dari segi itu gue melihat dari pengalamannya Ronaldo yang udah berjibun bermain dengan ya pemain-pemain world class juga gitu loh ya. Dia ngeliat Maguire jadi kapten Manchester United pula, bisa jadi dia gerah gitu loh ya. It's not good enough ya kan, apalagi Maguire lagi jelek-jeleknya ya, musim ini kan dia sampah habis, bener nggak ya.
sorry, sampah abis, sangatnya amat tidak konsisten ya. 10 kali main, 2 kali doang main bagus Maguire. Ya jadi gue melihat ini dia wah, nggak bisa diterima. Gue sih bisa ngerti kalau ini mungkin benar dari segi Ronaldo. Dan kita pikir juga secara logika ya, dari segi Maguire, ya masuk akal juga kalau rumor ini benar, karena ya gimana pun juga dia merasa dia kapten, dia merasa dia leader ya, merasa dia leader gitu kan ya di Manchester United. Pasti merasa ini juga dong terancam gitu loh, benar nggak, dengan kehadiran seorang Ronaldo ya. Artinya apa gitu kan ya, dia nggak bisa main-main lagi gitu loh, benar, dia nggak bisa menunjukkan kelemahan dia lagi, dia harus perform yang dimana dia nggak bisa lakukan sampai sekarang ini ya kan. Dan dia merasa oh iya dong, misalnya anggap aja dia manajer lah di sebuah perusahaan, terus tiba-tiba ada orang datang lebih berpengalaman, lebih skillful, lebih jago, lebih di respect sama temen-temen, sama ini gitu kan, sama kolik lu. Pasti kan dia merasa terancam. Wah, jangan-jangan nih gue bakal di ini nih, benar nggak? Bakal diturunin pangkat gue, ya kan? Jadi kalau kita mikir dari logika sendiri ya, dengan melihat performanya Maguire sampai sekarang, melihat backgroundnya Ronaldo, gue merasa ini ada benernya. Ya, rumor ini ada benernya. Seberapa benar gue nggak tahu. Ya mungkin aja cuman, oh ya dia nggak happy. Mungkin aja Ronaldo nggak happy doang sama Maguire, terus digoreng gitu sama medianya Inggris biar oh ini pengen kapten gitu kan. Bisa jadi seperti itu juga kan. Tapi gue rasa ini ada benernya. Seberapa jauh, berapa persen, ini yang tanda tanya. Ya, tapi gue rasa ini ada benernya. Jelas gue tetap berprinsip ya, kalau ganti kapten di tengah-tengah itu bahaya untuk klub ya. Bahkan kalau ada juga yang bilang kan harusnya Rangnick dari awal ganti aja gitu langsung, jangan Maguire. Menurut gue itu juga bahaya untuk Rangnick ya. Bahaya lah gitu loh, nggak ada alasan untuk ngedrop Maguire cuma karena performanya lagi jelek ya. Karena ya kita nggak bisa bilang pemain terbagus, pemain yang terskillful harus jadi kapten, nggak seperti itu kan, benar nggak? Ya kan, terlepas gue bilang ya kualitas leadershipnya Maguire kurang, tapi nggak bisa gitu loh dia ngedrop Maguire begitu aja di pertengahan musim ya. Karena gue yakin sejelek-jeleknya Maguire pasti dia masih ada temen lah gitu loh di dalam Manchester United ya. Jadi masih banyak yang respect dia juga harusnya gitu loh di Manchester United. Makanya dia kalau gue bilang Rangnick ngedrop Maguire itu sih gue bilang sih dia bakal cari gara-gara sendiri lah gitu loh. Bisa jadi dia bakal dimasukin banyak player juga gitu, terutama player-player Inggris di Manchester United ya. Jadi kalau gue bilang sih itu, Rangnick sebagusnya sih tetap nggak ngedrop Maguire. Seandainya mau drop pun itu akhir musim, ya mendekati akhir musim atau gimana itu transisi. Ya jadi kalau Maguire ngambek atau apa, efeknya nggak terlalu banyak gitu atau apalah gitu. Ya kalau gue bilang sih itu jalan terbaik. Seandainya kita ini bener pun rumor, menurut gue Ronaldo atau Bruno atau De Gea atau siapa lah, kayaknya 3 orang ini kan favorit nih dari kalian nih yang pengen jadi next kaptennya. Gue bilang kalau dari mereka bertiga ini ya kandidat kapten selanjutnya ini tetap harus di akhir musim atau di awal musim depan baru dinaikin pangkatnya ya, bukan di tengah-tengah musim seperti ini. Kecuali tiba-tiba Maguire nih ya kan mangkir dari latihan ya kan, datang telat atau apa segala macam ya, ada masalah disiplin lah, itu baru deh di-cut. Itu baru ada alasan untuk nge-cut dia gitu loh. Ya kayak Aubameyang lah contohnya. Ya kan siapa yang nyangka sih Aubameyang tiba-tiba di-cut sama si Arteta. Ya kan karena ada sesuatu yang benar-benar ini gitu loh, benar-benar parah gitu loh, benar yang dilakukan Aubameyang. Ya jadi kalau cuma masalah performa ya kan emang dia juga kurang leadership. Itu bukan alasan yang 100% bagus untuk nge-cut dia di pertengahan musim. Jadi semoga aja lah ya. Gue nggak tahu ini rumor bakal kemana, jujur aja. Apakah cukup banyak pressure dari fans Manchester United untuk biar bikin Rangnick, oh yaudah deh drop Maguire atau enggak, gue nggak tahu. Tapi yang pasti sih, gue sih berharap ya, ya satu, semoga rumor ini bisa ngebantu Maguire meningkatkan dia punya konsistensi. Itu dulu yang penting, ya performa dan konsistensi. Ya karena kita tahu dia ada limitasi, ya tapi di luar dari limitasi itu dia harus bermain konsisten bagus tiap minggu. Itu penting banget. Ya kalau lu udah skillnya kurang, tapi lu punya performa selalu di bawah rata-rata mulu, nah ini bahaya.
ya kan. Jadi gue sih berharap ini rumor seperti ini bisa memicu Maguire performanya jauh lebih bagus musim ini. Ya karena selama dia jadi kapten dia pasti bakal main terus. Ya, kalau cedera dia nggak bakal di drop ya. Mungkin sekali-sekali lah buat rotasi ya, tapi feeling gue dia bakal sering main. Kita bakal sering lihat muka dia. Jadi gue berharap aja lah ya rumor ini bisa ngebantu Maguire untuk oh ya udah nih gue harus tunjukin kalau gue leader yang benar, gue bisa level up gitu loh. Ya, gue sih berharap itu aja deh yang paling penting. Yang kedua, semoga aja sih nggak ada banyak pressure dari fans atau gimana lah ya untuk ganti kapten karena menurut gue sih ini bakal bahaya untuk Rangnick kalau dia ganti kapten di tengah-tengah musim. Apalagi nggak ada pelanggaran berat gitu dari Maguire, menurut gue sih bisa apa namanya bisa jadi bumerang lah untuk Rangnick ya. Yang ketiga, Ronaldo apakah benar pengen jadi kapten atau enggak, ini tanda tanya besar ya, tanda tanya besar. Menurut gue sih di karirnya dia yang udah panjang seperti ini, menurut gue sih dia jadi kapten atau enggak itu nggak terlalu gimana untuk dia, menurut gue ya nggak terlalu penting untuk dia menurut gue, karena gimana pun juga ya dia nggak perlu ngebuktiin apa-apa lagi gitu loh, ngerti nggak? Dia nggak perlu ngebuktiin apa-apa lagi ya. Gue tetap merasa yang lebih cocok itu Bruno jadi kapten ya. Kalian tahu sendiri lah, setiap kali ada apa-apa selalu Bruno yang ngeprotes gitu kan, yang lumayan aktif lah, yang lumayan agresif untuk protes ya. Benar nggak, Ronaldo juga sering gitu kan ya. Ya kalau Maguire dia tahu sendiri lah kalau ada apa-apa, ada insiden apa di lapangan selalu lebih pasif ya kan. Lebih nggak ada leadershipnya lah segala macam lah ya. Jadi menurut gua sih itu mungkin nggak benar ya gitu kalau Ronaldo beneran pengen jadi kapten ya kan. Karena ya gitu. Dia udah nggak ada lagi yang perlu dibuktiin gitu loh. Ya cuman kalau dia jadi kapten pun ya menurut gue dia juga nggak nolak gitu loh. Jadi rumor ini sekali lagi gue nggak tahu bakal kemana. Cuman 3 hal itu yang gue harapin sih terjadi ya. Jadi satu, Maguire bisa level up ya kan, ya memicu lah gitu kan. Wah, gue nggak boleh. Udah ada rumor seperti ini, gue harus level up gitu. Gue berharap itu terjadi. Yang kedua, jangan sampai Maguire di drop ya di pertengahan musim, karena itu impact-nya menurut gue bakal lebih banyak negatif ketimbang positifnya. Yang ketiga, ya Ronaldo jadi kapten atau enggak sih menurut gue sih itu nggak terlalu penting gitu loh ya. Untuk Ronaldo sendiri gue nggak terlalu penting ya, mungkin kalau menurut gue sih lebih bagus Bruno yang jadi kapten secara long term ya, secara jangka panjang ya. Kita lihat aja ada kemana lagi rumor ini ya kan, mungkin besok-besok ada update lagi. Gue sengaja mau milih rumor ini untuk didiskusikan ya, karena menurut gue sih seandainya ini benar, ini bakal impactnya gede banget gitu di kita ya. Ganti kapten ya gimana nggak gede gitu loh impactnya, benar nggak? Karena yang next kaptennya itu kan harus benar-benar bisa gitu loh ya. Kita lagi down 1-0 dia bisa ngangkat mentalnya, benar, mental pemain kita, benar nggak? Kita lagi nggak perform gitu kan, nggak bisa ngegol apa dia yang bisa ngeplak palanya, weh yang bener loh gitu kan mainnya. Ini kan penting gitu kan, yang selama ini kita nggak lihat karakter itu dari Maguire, dia terlalu pasif karena dia sendiri juga lagi jelek gitu mainnya, benar nggak ya. Jadi itu yang gue harapin sih ya. Jadi semoga aja kita lihatlah ini rumor kemana, karena ini rumor sangat menarik. Bisa jadi ada pergantian kapten, entah itu sekarang atau musim depan. Menurut gue sih bisa jadi ada pergantian kapten ya. Oke, sekian video dari gue. Kalau suka jangan lupa like, subscribe, and thank you for watching.